Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan bacakan reading untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn diri ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn diri ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Dan bismillahirrahmanirrahim, semoga energi kamu dalam pekan ini positif teman-teman. Oke, nah, nice. Pada kartu yang pertama aku punya Judgment. Judgment ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Capricorn. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman, sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menunjukkan tentang adanya sebuah harapan, doa, impian yang berpotensi akan terkabul, berpotensi akan terwujud. Cukup terlihat secara visualisasi tentang bagaimana sebuah bentuk manifestasi atas segala sesuatunya. Aku lihat ada indikasi tentang ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Jadi ketika ada indikasi tentang ikut campur tangan Tuhan, maka kun fayakun. Seterpuruk apapun kehidupan kamu, persiapkan diri kamu untuk kembali bangkit. Sebesar apapun impianmu, persiapkan akan terwujud. Ya. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Nine of Cups, 9 cangkir. 9 cangkir ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu yang akan mulai dibanjiri dengan berbagai keberuntungan yang cukup nyata. Kartu kedua ini menggambarkan tentang bagaimana sebuah kelimpahan materi rezeki, kehidupan yang bakal mapan, makmur, dan sejahtera. Jadi awal kehidupan yang baik di dalam kehidupan kamu diawali dengan kelimpahan materi dan rezeki, teman-teman. Ya. Nah, apakah ini nantinya akan terus berkontinu, ataupun paling tidak apakah nantinya keberuntungan yang lain juga akan kamu dapatkan ketika mungkin kamu berharap orang-orang yang iri, dengki, ya kan, suka memfitnah, mengadu domba, dan bahkan mengirimkan magic dan guna-gunanya kepada kamu, teman-teman, mereka juga bisa hancur. Nah, kun fayakun, tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil. Kenapa? Adanya ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu ini, teman-teman, yang sepertinya apapun masalah, apapun problemnya, ujiannya, tantangannya, semuanya akan berpotensi, semuanya akan bisa kembali, ya, seperti sedia kala mungkin sebelum kehidupan kamu terpuruk gara-gara adanya orang-orang yang suka menjolimi kehidupan kamu, teman-teman. Kenapa? Lagi dan lagi aku punya The Lovers. Ya, ada indikasi tentang ikut campur tangan Tuhan, tetapi ini lebih kepada tentang sebuah takdir baiknya, ya kan? Takdir baik yang sepertinya memang akan Tuhan berikan kepada kamu, teman-teman. Nah, apa saja manifestasi dari takdir baik ini? Mungkin ya, setelah selama ini kamu terjolimi, disakiti dengan magic dan guna-guna dari seseorang,
mungkin sebuah kemenangan ini akan kamu terima, kamu peroleh, ya, ketika kamu akan terlepas dari semua magic, dan magic itu mungkin saja akan kembali kepada seseorang yang mengirimkannya, ya kan? Dan kemudian dari kondisi ekonomi rezeki tadi juga cukup terlihat bagus, ya, berlimpah. Kehidupan asmara rumah tangganya juga nih teman-teman ada kabar baik. Ketika magic yang kemarin dikirimkan juga membuat rumah tangga kamu retak, hancur, ya kan? Pada akhirnya akan kembali harmonis, kembali bersatu. Kesehatannya juga kembali membaik. Jadi kebahagiaan kali. Ya, bisa aku katakan kehidupan kamu kali ini akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan. Kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Gitu. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Pada kali yang pertama aku punya The Tower, teman-teman. The Tower muncul hadir sebagai energi pembuka, ya, terkait dengan kondisi keuangan dan rezeki. Nah, mohon maaf, kartu ini cukup menunjukkan, menggambarkan sebenarnya tentang sebuah keterpurukan, kehancuran, kegagalan, ketidakstabilan, dan bahkan sebuah pengkhianatan yang membuat kondisi ekonomi kamu mungkin terpuruk, ya. Entah kamu habis ditipu oleh seseorang, ya kan, dimanfaatin oleh seseorang. Oke. Jadi seperti itu. Ya, dan bahkan mungkin di dalam hal-hal yang lain, ya, memang sih sifatnya, dampaknya adalah kondisi keuangan kamu yang menjadi nggak stabil, ya, dan bahkan terlihat dalam fase yang cukup kritis, ya. Mohon maaf, mungkin nggak semua sih. Nah, yang akan kita lihat kali ini teman-teman, apakah ada indikasi potensi keuangan kamu akan kembali stabil, oke, seimbang, dan bahkan meningkat, ya. Nah, aku punya strength, ada kabar baik. Strength ini muncul hadir teman-teman untuk energi kartu kedua. Kartu ini melambangkan, menggambarkan tentang sebuah penaklukan dan pencapaian. Penaklukan di dalam sebuah tantangan ini. Di sini semuanya, ya, potensinya akan segera berakhir, akan segera selesai teman-teman. Pencapaian tadi mungkin dari beberapa masalah ujian yang terjadi di dalam kehidupan kamu, pada akhirnya ada salah satu hal yang mungkin berhasil kamu capai teman-teman. Jadi mungkin, ya, seseorang yang menipu kamu, membawa lari uang kamu, duit kamu teman-teman, itu akan berhasil kamu taklukkan, kembalikan, gitu ya. Ya kan? Kamu kejar dan kamu berhasil membuat dia itu mengembalikan duit-duit kamu, mungkin seperti itu. Dan di dalam hal-hal yang lainnya sama. Ya, pada intinya memang aku melihat akan adanya sebuah kebangkitan. Oke. Nah, aku punya The Hermit. Berbicara masalah keuangan dan rezeki ke depan bagaimana teman-teman? Ya, sebuah tanda-tanda indikasi bahwasanya keuangan kamu akan lebih baik ini cukup terlihat sebenarnya teman-teman. Karena dari kartu ketiga ini, ya, ya, kalau dikatakan mungkin kamu orang yang selalu ikhlas, sabar dengan segala hal yang mungkin selalu terjadi di dalam kehidupan kamu, ya. Dan kamu selalu meyakinkan bahwasanya Allah Tuhan semesta alam tidak pernah tidur, ya, terhadap sebuah kejoliman yang mungkin selalu dilakukan oleh seseorang, ya. Karena juga ini ada indikasi tentang magic yang membuat rezeki kamu tertutup, teman-teman. Ya, jadi adanya penaklukan di sini, teman-teman, ya. Maka sesuatu hal yang cukup mengejutkan itu akan terjadi. Aku punya Ace of Pentacles. Dalam pekan ini bakal ada rezeki besar, ya. Oke, bakal ada rezeki besar, rezeki nomplok, rezeki yang mungkin juga cukup berlimpah yang akan kamu dapatkan dalam pekan ini. Amin, ya, teman-teman. Semoga energi ini bisa menjadi sebuah bentuk manifestasi yang nyata deh untuk teman-teman Capricorn. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sudah berumah tangga, ya, terlebih dahulu. Aku punya 8 pedang, ada The Empress, dan aku punya Six of Wands. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga dari teman-teman Capricorn, ya kan. Aku akui loh teman-teman, ya, kehidupan rumah tangga kamu ini ada masalah. Aku merasakan semacam adanya pihak ketiga loh. Pihak ketiga ini bisa menjadi dua fungsi, ya. Fungsi yang pertama adalah ingin menghancurkan, merebut, ya, menghancurkan rumah tangga kamu. Mungkin seseorang nggak suka melihat kamu bahagia, ya kan, melihat kamu sukses, itu bisa jadi. Dan kemudian yang kedua, ya, seseorang mungkin berusaha untuk merebut dan mendapatkan pasangan kamu dari kamu, gitu loh.
ya kan? Berarti seseorang yang menjadi pihak ketiga di sini bisa jadi wanita lain ataupun pria lain. Ya, jadi ini yang memang sedang terjadi. Maka hal yang harus kamu lakukan di sini adalah teman-teman, ya apa ya? Mungkin sabar sih. Penting untuk saling menjaga sebuah komitmen di dalam sebuah hubungan. Ya, ini sangat penting banget. Kemudian ke depan, ya kalau aku lihat sih ya masih kamu akan masih tetap bisa mempertahankan hubungan rumah tangga kamu, teman-teman. Yang paling terpenting adalah jangan terlalu mudah terpancing emosional. Itu semuanya bisa dikomunikasikan karena seseorang yang menjadi pihak ketiga di sini tentu dia akan mengadu domba hubungan kamu akan menjadi biar ada konflik gitu loh teman-teman, panas gitu ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Two of Wands, dua tongkat, kemudian aku punya 8 cangkir, dan aku punya 6 cangkir. Oke. Wow, ini godaannya luar biasa banget ya. Ketika kamu harus dihadapkan dengan satu energi yang mungkin datang dengan sesuatu hal yang terlihat lebih baik. Nyatanya sih seperti itu. Dan aku sih melihat hubungan yang kamu jalani itu memang sudah benar-benar cukup hambar dan bahkan sangat hambar teman-teman. Nah ini bisa saja terjadi terhadap dia ya, bukan hanya kepada kamu teman-teman. Ya artinya mungkin seperti ini. Hubungan yang kamu jalani dengan dia itu sudah terasa hambar. Kemudian mungkin contoh seseorang itu datang untuk mendekati kamu. Nah ini yang akan semakin hambar teman-teman. Ya karena memang tidak ada sebuah kebahagiaan sama sekali di dalam sebuah hubungan. Ya dan kemudian memang seseorang yang datang ini lebih baik dan aku lebih positif dan bahkan lebih berkomitmen gitu. Oke, dan sama halnya ketika mungkin ini energi terjadi terhadap dia. Ya mungkin ketika dia merasa hubungan yang dijalani dengan kamu itu enggak berjalan lancar teman-teman, mungkin ya kan seseorang ternyata sudah dekat dengan dia. Dengan memberikan hal yang terbaik mungkin juga itu nanti akan menjadi hal yang terbaik di dalam hubungan kamu ketika selama ini berusaha untuk menyatukan dua pola pikir yang berbeda tetapi selalu gagal. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad ya. Aku punya 6 pedang, ada dad, dan aku punya Queen of Wands. Nah, untuk teman-teman Capricorn ya yang saat ini sedang jomblo dan single. Oke. Aku melihat ya semacam ada energi lama yang ingin terkoneksi kembali denganmu teman-teman. Seseorang yang sepertinya menyesali, menyadari ya kan telah meninggalkan kamu ketika masih bersamamu. Ya, apakah ini akan menjadi sebuah solusi ataupun hal yang terbaik untuk kehidupan kamu tergantung dari kamunya sendiri teman-teman. Ketika kamu masih merasa kamu masih sayang dengan dia, butuh dia, teman-teman ya. Aku rasa mungkin ini sesuatu hal yang baik. Tapi ketika kamu merasa hati kamu gelisah, hati kamu ngerasa nggak nyaman dengan dia, maka ini sesuatu hal yang harus kamu hindari. Ya, karena itu adalah salah satu bentuk pesan ya semesta yang tersampai secara tidak langsung melalui batin kamu, intuisi kamu, teman-teman. Ya, bahwasannya dia memang orang yang nggak pantas untuk kembali kamu dapatkan ataupun seseorang yang nggak pantas untuk kembali kamu terima sebagai pasangan. Mungkin seperti itu. Oke, next. Yang terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Seven of Wands, The Magician, dan aku punya The World. Oke. Mungkin ini yang dinamakan jodoh teman-teman. Seseorang akan datang, ya seseorang yang saat ini datang di saat memang kondisi kehidupan kamu mungkin lagi terpuruk ataupun kamu benar-benar membutuhkan seseorang ya sebagai sandaran. Bukan berarti sih sebagai pelarian, tidak ya. Tetapi kalau aku melihat dari energinya, dia seseorang yang bakal bisa membuat kamu akan kembali yakin dan percaya ya dengan yang namanya mungkin cinta dan hubungan. Karena kali ini seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, dia orang yang bakal berkomitmen. Oke. Next, poin terakhir.
Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Capricorn. Aku punya tanggal 7, 25, 30, 23, 20, 21, tanggal 10, 27, 16, 26, 15, dan 31. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.